Assalamualaikum Bu Widya. Waalaikumsalam, Bu Onen. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat Ibu. Ibu sendiri bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oh iya Bu Widya. Bu Widya hari ini akan melakukan proses coaching ya Bu? Iya Ibu. Baik, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya tanyakan atau bicarakan dengan Ibu. Bolehkah Ibu? Boleh Ibu. Ya, nanti pada saat coaching, antara coach dan coach akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta, apakah ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach, dan juga saya akan mengamati apakah jawaban atau respon dari coach yang disampaikan atas pertanyaan yang ibu berikan. Kemudian jangan lupa ya Bu, nanti dalam proses coaching itu harus memunculkan prinsip dari coaching, yaitu adanya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilaksanakan observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Bu? Boleh Ibu. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti dari coaching sendiri Ibu. Yang pertama itu ada mindfulness seperti kehadiran penuh ya Bu. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang terakhir mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Baik, Seperti itu. baik. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Bu ya? Terdiri dari yang pertama kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, di antara ketiganya yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan apa Ibu? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu tentang mendengarkan aktif Ibu. Kemudian setelah mendengarkan aktif, saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachnya. Baik, jadi ada 2 ya Bu. Yang pertama mendengarkan aktif, dan juga yang kedua memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira Bu, indikator ketercapaiannya apa? Indikatornya yang ingin saya dapatkan dari coaching nanti yaitu coach mendapatkan solusi sendiri dari permasalahannya Ibu. Baik, jadi Ibu indikator ketercapaiannya yaitu pada saat coach sudah dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya ya Bu. Iya Ibu. Baik, Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan coach dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, saya akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Ibu. Boleh, Bu? Boleh Ibu. Baik, silahkan Bu dimulai coachingnya. Enggak. Dimulai lagi Bu. Iya, udah. Mangga, Bu. Selamat malam Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah Bu, baik Bu, kabarnya Bu. Alhamdulillah. Bapak dengar-dengar kemarin Bapak chat di WA katanya ada yang ingin diobrolkan Pak. Iya Bu, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Oh, bisa Bapak ceritakan apa yang ingin disampaikan Pak? Ini Bu, ini terkait dengan rekan guru di sekolah Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahannya Bu. Dengan penyampaian materi pembelajaran, masih menggunakan metode konvensional, ceramah lagi Bu. Terus padahal kita tahu bersama ya Bu, pada perkembangan zaman semakin canggih, harusnya kan
metode yang digunakan pun harus diupdate gitu Bu, guru-guru di sekolah tuh Bu. Bukannya malah masih menggunakan metode konvensional, sehingga kan pembelajaran kurang menarik dan kurang bervariatif. Seperti itu sih Bu di sekolah tuh Bu. Jadi tujuan kita kali ini akan membahas seperti itu atau bagaimana Bapak? Iya betul Bu. Jadi kurang variatif gitu Bu, dari media ataupun model pembelajaran yang masih dibilang jadul sih, masih lama. Kira-kira sekolah kita tuh gurunya makin berkembang gitu Bu. Kemudian untuk guru-guru yang bisa berkembang itu, apakah ada upaya dari Bapak sendiri untuk membuat guru-gurunya menjadi lebih berkembang atau mengikuti perkembangan zaman itu? Apakah sudah ada upaya dari Bapaknya atau bagaimana? Sebenarnya sering sih Bu ngomong ke teman-teman, ayolah kita rubah dari model yang lama ke model pembelajaran yang baru. Kenapa? Biar anak-anak semakin betah di sekolah. Terus model pembelajarannya pun harus lebih variatif, menggunakan seperti banyak tuh modelnya, seperti menggunakan media Canva, terus Quizy, terus video pembelajaran lebih variatif aja dalam membuat LKPD agar lebih interaktif gitu Bu. Dengan kita bisa mengupdate, bukan berarti ceramah kurang baik, tapi setidaknya kan dengan variatif mereka akan lebih menumbuhkan semangat belajar dan semakin berpengetahuan ke depannya gitu Bu. Betul. Kemudian upaya dari Bapak sendiri seperti itu ya Pak. Kemudian iya. Apakah guru-guru yang lainnya itu sudah ada yang mengikuti upaya yang sudah Bapak lakukan? Sepertinya sih udah ada 1-2 orang sih Bu. Yang lebih susah kan guru-guru senior Bu. Sehingga kalau untuk level ke ilmu pengetahuan teknologi kan agak sulit juga sih Bu untuk menerapkan ke level itu. Soalnya harus ekstra sabar gitu Bu. Betul. Apakah ada langkah yang lain Bapak selain yang tadi sudah Bapak jelaskan? Mungkin ya tadi sering berkomunikasi sebenarnya Bu. Kalau nggak seperti itu kan nggak akan ada perubahan mindset dari guru yang senior atau lebih tua lah ibaratnya, untuk merubah model-modelnya itu Bu, yang paling sulit tuh Bu. Selama ini yang adakah yang bisa membantu Bapak untuk bisa meningkatkan kompetensi dari guru-guru yang lain? Ya ada sebenarnya Bu, seperti teman yang sudah mulai mau belajar tuh Bu. Saya juga memikirkannya sih, rencana tindakan bisa saya lakukan, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau pendampingan gitu Bu, supaya rekan guru secara langsung mempraktekannya. Kadang sulit juga kalau sarananya tidak memadai. Betul Pak. Jadi rencana yang akan Bapak lakukan itu seperti mentoring ke guru-guru ya Pak, seperti itu? Ya. Ya kira-kira. Ya kira-kira ya secepatnya sih, pengennya sih dengan koordinasi dengan kepala sekolah juga, biar tadi dalam penyampaian kita tuh lebih
ada yang mendukung gitu Bu untuk perubahan peningkatan kompetensi ke gurunya juga bisa tersampaikan untuk menggunakan media-media yang lebih variatif gitu. Jadi rencananya itu akan secepatnya dilakukan ya Pak. Kemudian perlu dukungan dari siapa Pak? Atau adakah rekan yang ingin membantu? Ya ada rekan yang membantu, tapi harus divalidasi juga oleh kepala sekolah Bu sebagai pimpinan, karena dengan begitu untuk mencari narasumber yang kompeten kan butuh persetujuan juga untuk mentoring itu Bu. Oke, baik Bapak. Jadi dari obrolan kita kali ini, solusi yang dapatkan itu seperti apa Pak? Mungkin ya solusinya dengan cara berkolaborasi juga sih dengan rekan, sesering mungkin dengan rekan sejawat kita Bu. Sebenarnya sih kalau nggak dengan direalisasikan dengan teman sejawat, sulit juga untuk menerapkan hal-hal baru seperti itu Bu. Oke, baik Bapak. Dari permasalahan tadi, solusi yang Bapak dapatkan yaitu dengan adanya kolaborasi dengan rekan sejawat untuk bisa mengimplementasikan rencana Bapak agar guru-guru di sekolah itu ada guru yang senior maupun yang guru-guru yang masih baru itu bisa menerapkan pembelajaran yang lebih itu ya Pak, lebih memerdekakan siswa seperti itu dengan menggunakan metode pembelajaran yang menarik juga ya Pak. Ya, menarik dan lebih variatif. Itu aja sih Bu, mungkin Bu. Saya terima kasih banyak nih Bu. Sebenarnya Bu, dengan obrolan seperti ini kan saya jadi lebih lega gitu Bu. Udah tahu nih arahnya akan kemana dan dukungannya untuk mengembangkan metode-metode yang akan saya terapkan juga dan berkolaborasi dengan teman-teman juga sih. Begitu Bu. Baik Bapak, semoga rencana Bapak berjalan dengan lancar ya Pak. Amin. Itu aja Bu ya Bu. Makasih Bu. Sama-sama Bapak. Baik Bapak, kita akhiri pembicaraan kita ya Pak. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Baik Bu Widya, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya, sudah berjalan dengan lancarkah? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah saya melakukan observasi terhadap proses coaching tadi antara Bu Widya dengan Pak Suyatno, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu Widya. Baik Ibu, iya. Nah, pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur Tirta Ibu, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan ada tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, jadi Bu Widya sudah berhasil ya Bu melakukan proses coaching dengan alur Tirta. Yang tadi saya amati juga ada beberapa catatan. Bu Widya tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian identifikasi masalah, kemudian juga Bu Widya sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan dari apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Bu Widya sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukannya berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coach. Ibu sudah fokus terhadap coach, jadi Ibu itu sudah menghadirkan kehadiran penuh bagi coach.
Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif dan tentunya Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Luar biasa apa yang sudah Ibu lakukan tadi, proses Koci ini. Mudah-mudahan sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi boleh ya Bu? Boleh Ibu. Untuk ke depan, Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu, saya ingin memahami lebih dalam lagi Bu untuk alur Tirta, untuk proses coaching supaya coaching ini berjalan dengan baik untuk kedepannya. Baik Bu, luar biasa Ibu. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur Tirta supaya lebih baik ke depan. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab, sudah melakukan observasi, sudah melakukan proses coaching dengan alur Tirta. Saya akhiri sampai di sini ya Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Suyatno. Waalaikumsalam Bu Widya. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, kabarnya baik Bu. Oke, Bapak, Bapak kan akan melakukan proses coaching ya Pak hari ini. Iya Bu. Mas, di sini saya sebagai observer, saya akan mengobservasi Bapak. Ada sedikit yang ingin saya bicarakan dulu Bapak mengenai rubrik penilaiannya. Boleh Pak? Boleh Bu. Oke Bapak, pada saat nanti coaching antara Bapak dengan coach akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya seperti ini. Kemudian apakah sudah seperti alur Tirta atau belum, dan apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci, dan juga nanti saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari Koci apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang sudah Bapak sampaikan. Dan jangan lupa harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching diantaranya, yaitu ada kemitraan, proses kreatif, dan mungkin sebelum dilaksanakan observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan Bapak. Boleh Bu. Untuk ini kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini Pak? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu pada coaching kali ini pastinya tentang kompetensi inti dari coaching ya Bu. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, terus yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach Bu. Oke, baik Bapak. Berarti Bapak ingin mengembangkan ketiga kompetensi inti itu ya Pak, yang terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Di antara ketiga itu, yang lebih spesifiknya itu yang mana Pak yang akan dikembangkan? Yang lebih spesifiknya sih yang ingin saya kembangkan tuh mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Itu sih Bu. Baik, jadi ada dua ya Pak yang akan mengembangkan itu, ada mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira indikatornya apa Pak, indikator ketercapaiannya? Untuk indikator ketercapaiannya yang ingin saya dapatkan tuh dari coaching nanti, coach itu mendapatkan solusinya sendiri Bu dari permasalahannya. Itu sih Bu, kira-kira ada solusi sendiri dan akan terjawab nanti.
Baik, Bapak. Jadi indikatornya itu pada saat coachingnya itu sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya sendiri ya Pak ya? Iya betul sekali Bu. Inginnya sih seperti itu. Mudah-mudahan bisa. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan tuntutan. Siap Bu. Selesai ngobrol, kita akan selesai coaching kita akan ngobrol kembali ya Pak. Siap Bu. Terima kasih ya Bu. Iya Pak. Sip. Yuk. Mulai. Assalamualaikum Bu Oneng. Waalaikumsalam Pak Suyatno. Bagaimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu. Dengar-dengar Ibu ada yang mau disampaikan Ibu atau diceritakan gitu Bu. Apa betul begitu Bu? Iya Pak, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Pak Suyatno. Oke. Tapi sepertinya kita tidak punya banyak waktu ya Bu ya. Mungkin cuma 15 menit sampai 20 menit sih untuk kita ngobrol-ngobrol gitu. Jadi apa yang disampaikan Ibu nanti? Iya Pak, begini Pak. Ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya Pak. Ketika pembelajaran itu kebanyakan guru-guru di sekolah saya penyampaian materinya itu masih menggunakan metode yang konvensional, ceramah lagi seperti itu Pak. Padahal kan kita ketahui bahwa zaman terus berkembang ya Pak, teknologi pembelajaran juga terus berkembang, tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau melakukan perubahan gitu Pak, terus berada di zona nyaman, hanya menggunakan metode konvensional tadi seperti ceramah. Jadi kurang menarik akhirnya dan kurang bervariatif. Seperti itu Pak permasalahan saya. Oh kayak gitu ya Bu. Kalau saya simak tadi, kalau saya garis bawahi, ini permasalahannya dari Ibu Oneng, pembelajaran dari rekan-rekan guru ini kurang variatif mungkin Bu ya, atau kurang inovatif begitu ya Bu ya? Iya betul Pak, jadi pembelajaran dari guru-guru di sekolah saya itu kurang bervariatif, baik dari model pembelajaran, metode maupun media yang digunakan Pak. Baik, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Ibu Oneng dapatkan Ibu mengenai tadi menceritakan metode yang masih dibilang konvensional atau jadul lah intinya. Iya. Jadi dari proses ini saya ingin di sekolah saya itu guru-guru ada perubahan gitu Pak, dalam pembelajaran baik dari tadi apa yang namanya metode, kemudian model maupun media. Jadi saya ingin mendapatkan adanya perubahan gitu Pak di sekolah saya. Oh, jadi seperti itu Ibu harapannya. Adanya perubahan itu Bu, kira-kira perubahan apa yang Ibu Oneng lihat gitu, atau Ibu ingin dapatkan dari hal itu Bu dalam mengenai metode pembelajarannya? Iya, jadi yang ingin saya dapatkan guru-guru bisa lebih bervariatif dalam pembelajaran, misalnya menggunakan metode kemudian penyampaian materi bisa menggunakan aplikasi yang sekarang ini lagi apa ya, guru-guru mungkin lagi booming gitu ya Pak, seperti Quizzes gitu ya Pak, kemudian membuat video pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Canva yang lebih menarik seperti itu, kemudian membuat LKPD yang interaktif dengan menggunakan live worksheet seperti itu, sehingga siswa itu lebih lebih interaktif, lebih aktif gitu, karena metode yang sampai digunakan oleh guru maupun medianya itu menarik bagi siswa seperti itu Pak. Oh gitu ya Bu. Oke, berarti ntar mentoringnya Ibu aja nih Bu, biar kegiatan mentoring ini kira-kira Ibu tuh memerlukan support atau bantuan siapa nih Bu dalam hal untuk mengembangkan metode kekinian ini Bu? Mungkin saya sendiri, kemudian nanti akan saya minta bantuan ke
rekan saya yang kebetulan ahli di bidang IT dan juga sering menggunakan pembelajaran-pembelajaran yang inovatif seperti itu, Pak. Oh, berarti Ibu ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi mungkin Iya, dengan betul. rekan sejawat. Kira-kira kapan Ibu untuk bisa mentoring dan merealisasikan kegiatannya, Bu, biar teman-teman semakin tahu? Insya Allah secepatnya, Pak. Mungkin minggu ini saya akan koordinasi terlebih dahulu mungkin dengan rekan sejawat tadi, kemudian akan berkolaborasi untuk melakukan mentoring tersebut, Pak. Waduh, luar biasa sekali nih, Bu. Kira-kira Ibu dari percakapan kita hari ini apa sih yang didapatkan gitu, Bu? Saya lebih lega, Pak, karena saya sudah mendapatkan solusi dari apa yang menjadi masalah saya tadi. Jadi nanti saya akan melakukan mentoring atau pendampingan terhadap guru-guru sehingga guru-guru nanti meningkat kompetensinya dalam menggunakan metode atau media pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik bagi siswa. Alhamdulillah ya, Bu ya. Sudah ada gambaran nih ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan, terus lebih bervariatif. Saya tunggu nih, Bu, nanti kabar-kabarnya setelah melakukan mentoring. Saya sudah nggak sabar nih, Bu, untuk mendengarkan cerita-cerita lagi nih dari Ibu. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini aja ya, Bu. Semoga rencana Ibu untuk melakukan mentoring, berkolaborasi dengan rekan sejawat bisa berjalan dengan baik, Bu. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Bapak sudah meluangkan waktu, sudah mendengar saya menyampaikan permasalahan sehingga saya menjadi lebih lega, saya mendapatkan solusi, Pak. Terima kasih atas waktu luangnya, Pak. Sama-sama, Bu. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya saja ya, Bu ya. Iya, siap, Pak. Semoga kita obrolkan hari ini memiliki manfaat, begitu juga Ibu. Hanya itu sih, Bu. Terima kasih untuk bisa meluangkan waktunya. Hanya itu ya, Bu ya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, Bapak. Bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah, Bu. Tadi berjalan dengan baik dan lancar, serta lebih komunikatif gitu, Bu. Alhamdulillah. Nah, setelah saya melakukan observasi terhadap proses coaching tadi, ada sedikit pertanyaan Bapak untuk Bapak. Untuk pertanyaan pertama, apa yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan, Bapak? Tadi selama coaching, saya sudah melakukan dengan alur tirta, Bu, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab, Bu. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya, Bu. Baik, jadi Bapak sudah berhasil ya Pak melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Yang tadi saya amati juga ada beberapa sedikit catatan sih Pak. Bapak tadi sudah berhasil menyampaikan dengan alur tirta, yaitu yang pertama ada tujuan, kemudian ada identifikasi permasalahan, dan juga ada mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau melakukan tindakan, dan berhasil menemukan tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencananya itu bisa berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Bapak. Bapak juga di saat coaching itu sudah menghadirkan kehadiran penuh, kemudian Bapak juga sudah mendengarkan aktif
Dan tentunya pertanyaan-pertanyaannya itu tadi sudah berbobot ya Pak, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Coach. Luar biasa sekali Bapak. Bapak melakukan proses coaching itu dengan lancar dan mudah-mudahan sukses ya Pak ke depannya. Dan proses coaching di berikutnya juga Bapak nanti akan lebih lancar lagi. Kemudian ada satu lagi sih Pak, dari proses coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini Pak? Mungkin untuk kedepannya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan tuh untuk bisa mendalami alur tirta untuk melakukan coaching supaya selanjutnya lebih baik lagi. Itu Bu. Baik Bapak, luar biasa sekali Bapak. Jadi Bapak akan mendalami lagi alur tirta supaya lebih baik lagi ya Pak ke depannya. Baik Bapak, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab saat observasi ini. Kemudian saat melakukan coaching Bapak itu sudah mengakhirinya dengan sangat baik ya Pak. Terima kasih atas kesempatannya Bapak. Saya akhiri ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.